Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita ulangi ya. Jadi, salah satu cara untuk memahami isi kitab suci Al-Quran, tidak lain tidak bukan adalah selain mengerti maknanya, dan kita juga mengerti bagaimana sejarah ayat itu turun. Karena berkaitan sekali. Ya, seperti itu. Kalau Quran kan asbabun nuzul, sebab turunnya. Asbab ini sebab nuzul turun. Ya, seperti itu. Nah, salah satu di antaranya kita mengambil asbab nuzul surat Maryam ayat yang 59. Ya, Maryam 59. Ini sangat-sangat berkesesuaian dengan sekarang. Sangat-sangat berkesesuaian. Nah, waktu itu kalau kita tidak mau terkena dampak yang buruk, maka apa yang harus kita lakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa mongko anggenti mim ba'dihim saking sawise alladin khalfun sapa keturunan adau kang padha anya-anyaken sapa alladin as-shalawata ing pira-pira salat wa tabau lan padha anut sapa khalfun sahawati ing pira-pira syahwat fasofa moko besok yalkauna yakti iku khalfun goyah ing jurang. Jadi seperti ini ya. Eh, disebutkan fa kholafa mim ba'dihim mim ba'dihim. Maka besok ya akan ada satu zaman, ada satu mangsa di mana masa tersebut akan mengganti generasi yang sebelumnya. Jadi setelah Kanjeng Nabi, masa sahabat diganti oleh tabi'in, tabi'in oleh tabi'in dan seterusnya ya sampai ke masa kita. Itu berarti setiap masa saling berganti generasi ya. Ya sekarang udah generasi apa namanya? Z atau apa namanya? Gen Z. Maksudnya apa tuh sebenarnya Gen Z itu? Oh gitu. Kalau kita di gen apa? Hah? Kita di gen ini loh. Gen apa namanya? Anak singkong gitu loh. Gerasi lagi nggak enak ya. Makannya singkong terus dulu ya. Ayo kita lanjutkan ya. Maka nanti ada suatu saat di mana ada satu generasi yang mengganti satu dengan generasi tersebut. Tapi si masa tersebut disifatkan holkun ada ussolah. Generasi itu disifatkan apa? Orang itu nyanyiakan sholat. Nah, ini generasi jelek ini. Jadi, kalau di zamannya sahabat, wah, sholat luar biasa ya, amin. Tapi nanti ada satu generasi, orang ini nyanyiakan sholat. Ya, nanti kita akan membahas apa sih yang dimaksud nyanyiakan sholat tersebut. Wattaba'u sahawat. Dia ini sifatnya nyanyiakan sholat dan justru dia lebih senang mengikuti keinginan hawa nafsunya. Jadi hawa nafsu buruk maksudnya ya. Maka orang yang seperti itu, generasi seperti itu yang sholatnya disia-siakan, mengikuti syahwat. Fasofa yalkauna goyah. Maka orang tersebut, golongan tersebut pasti akan dicemplungin di jurang neraka. Ya, jadi sholat ini dianggap remeh, justru dipentingkan sholat syahwat. Contoh loh ya. Saya tidak membaca asbabun nuzul ini. Cuma contohnya aja. Apakah kita ini sudah di zamannya itu? Apakah zaman itu sekarang? Yaitu apa? Nyanyiakan sholat, mengikuti syahwat. Ini cuma contoh aja, contoh ya. Kemarin waktu hari apa saya ada buka ngaji takjilan seperti di Masjid di Karet. Saya lewat rumah makan pinggir jalan penuh semuanya. Steak ini penuh, kafe itu penuh semua. Nah, yang acaranya bukber tentunya, ya. Nah, setahu saya ada satu rumah makan itu mungkin ya kalau hitungan kasarnya 100 adalah. Tapi setahu saya musolanya kecil. Ya, musolanya kecil. Berarti kalau begitu dia bukber, dia sekedar takjilan untuk gantian ngantri sholat, katakan musolanya ini muat katakanlah ya kan 20. Berarti kan 5 shift. 5 shift ya enggak? 5 gelombang itu kalau 20 ya. Rumah makan kalau rumah makan gimana sih musolanya ya seperti itulah. Berarti 5 gelombang. Kalau satu gelombang bersama wudhunya ganti ya paling enggak 10 menit lah.
10 menit kali 5 berapa berarti? 50 menit toh? Entek tuh maghribnya. Ya enggak? Tapi apakah pertanyaannya loh, apakah begitu dia bukber takjilan langsung sholat? Anak-anak seperti itu. Enggak, biasanya antoy udah menikmati makan, ngobrol dan sebagainya. Nah, saya cuma mikir toh ya. Nah, tentunya laki-laki perempuan. Saya cuma mikir, ini apakah dia tidak berpikiran sholat di awal waktu? Kedua, tapi cuma sudon, mungkin yang datang haid semua, mungkin. Mungkin loh ya. Ya baru bisa masuk akal. Ya enggak? Hah? Oh, mungkin. Ya. Tapi di hati lain saya berkecamuk di hati saya. Kalau seandainya enggak haid semua, ah, dia tersebut sholatnya pasti buru-buru, tidak nyaman. Tidak bisa menikmati sholat tersebut. Dan bergantian dengan waktu akhirnya yang terakhir pasti habis waktunya. Kok bisa mengutamakan makanan tersebut dibandingkan sholat? Berarti kan apa? Besok ada satu zaman di mana mangsa tersebut adalah orang tersebut menyia-nyiakan sholat justru ngikutin hawa nafsunya. Jadi sholat nomor 2, hawa nafsunya nomor 1. Nah, paham maksudnya ya? Jadi sholatnya nanti, yang penting kesenangannya dulu gitu loh. Jadi bukan sholat nama satu, tapi hawa nafsu nanti. Nah, itu loh. Paham maksudnya? Nah, ini cuma mukadimah. Nah, bagaimana asbabul nuzulnya? Asbabul nuzulnya tersebut, waktu itu ada dua sahabat besar, Sayyidina Abu Hurairah dan Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, waktu itu jalan mau ke rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kalau kita ke Madinah ya, eh, ini rumah Kanjeng Nabi, Sayyidina Umar Abu Bakar Siddiq rumahnya di sini. Nah, beliau jalan berdua sini. Nah, begitu Sayyidina Umar bin Khattab sama Sayyidina Umar bin Sayyidina Abu Hurairah dan Sayyidina Umar bin Khattab lewat rumah Kanjeng Nabi berhenti. Kenapa? Terdengar suara tangisan yang begitu jelas yang nangis Kanjeng Nabi. Yang nangis Kanjeng Nabi. Nah, kita paham siapa sih Sayyidina Umar bin Khattab? Siapa sih? Beliau istilahnya loh kalau zaman sekarang Habib Riziknya Indonesia. Hah? Ya pembela syariat Islam lah istilahnya. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab kan pernah sesumbar. Beliau kan dulunya kan ini. Wis, preman gak ada yang berani semua. Ya, ini istilahnya apa ya? Pimpinannya preman lah istilah gitu. Masuk Islam sehingga preman-preman itu kalau orang masuk Islam zamannya Kanjeng Nabi itu takut sembunyi-sembunyi, takut sholat maka dari itu kenapa sholat duhur sama asar suaranya pelan? Karena kalau kenceng ini orang tahu dibunuh. Sehingga kalau malam kenapa suaranya pelan kenceng? Karena orang-orang kufar ini sudah masuk kamar semua nggak keluar. Jadi sholat itu ngumpet-ngumpet dan sebagainya. Ya, bahkan Sumayyah ini mujahidah pertama. Sumayyah ini begitu ketahuan masuk Islam sama juraganya yang namanya Abu ini, Abu Lahab, Abu Jahal, saya lupa ya namanya. Itu bilang, kamu jangan balik, jangan masuk agamanya Muhammad, balik ke nenek moyang. Tapi Sumayyah tidak mau. Kalau enggak kamu bunuh. Tetap ahad-ahad. Akhirnya Pak Sumayyah ini saking fanatiknya, saking percayanya, la ilallah Muhammad Rasulullah, akhirnya Sumayyah rela mengorbankan nyawanya. Bagaimana cara membunuhnya? Itu si Abu tersebut, tongkat yang dari kayu, mohon maaf ya, ditusuk kemaluannya sampai tembus tulang belakang. Sampai seperti itu. Disiksa. Semuanya yang ikut la ilallah Muhammad Rasulullah itu kaum lemah dan miskin. Gak punya kekuatan. Lemah dan miskin. Tapi waktu mendapat hidayah Sayyidina Umar bin Khattab, ini jengger ya. Jenggernya begitu dapat Islam masih Islam, nggak sembunyi. Waktu itu ada kelompok orang yang nangkring-nangkring, jeger-jeger semua. Dia parah nih, pengumuman. Aku harus masuk Islam. Malah mengumumkan diri. Sopo wae wonge sing bojone mau jadi janda lawan aku. Masih tebas gak berani. Sopo wae anakmu mau jadi yatim, ayo larang aku. Gua ada yang berani semua, nantang justru. Bahkan dalam riwayat disebutkan Sayyidina Umar bin Khattab saking perkasanya, saking kuat, itu setan aja takut. Jadi kalau Sayyidina Umar bin Khattab ini ada dua jalan ke sini, maka setan lewat sini, nggak mau ketemu. Setan mau takut. Nah, beliau ini saking cintanya sama Kanjeng Nabi mengatakan apa? Kalau ada orang yang berani motong rambutnya Kanjeng Nabi satu aja, izinkan aku akan menebas lehernya. Udah pakai negosiasi sudah, langsung kayak gitu. Karena saking cintanya sama Kanjeng Nabi. Karena beliau gitu, seluruh jeger yang di Mekah nggak ada yang berani sama Sayyidina Umar.
Ya, ini istilahnya bisa bayangkan seperti apa masuk Islam, semua orang musibah ini. Kita ternyata kehilangan itu apa orang yang paling berani masuk Islam. Jadi apa? Islam makin kuat, Islam makin kuat. Seperti itulah ya. Lalu begitu lewat rumahnya Kanjeng Nabi nangis. Wah, Sayyidina Umar bin Khattab kira-kira husnudon apa suudon kira-kira? Ini masih ada yang ganggu ini. Wes gemes wae. Genteni sudah. Begitu keluar Kanjeng Nabi, jenggot yang mulia kelihatan basah. Wis ora serontos saya. Ya Rasulullah, izinkan aku menebas leher orang yang mengganggu. Wis langsung. Kasih tahu siapa. Lalu Kanjeng Nabi mengatakan, tidak ada yang ganggu aku. Kenapa? Ya, tidak ada yang mengganggu aku. Tapi kenapa engkau menangis? Apa penyebabnya? Dalam perjalanan dari satu tempat, malaikat Jibril turun, ngasih wahyu. Wahyunya ini, sehingga aku nangis sambil sujud. Apa wahyunya? Ya itu tadi, besok nanti ada datang satu kaum, kaum tersebut nyanyiakan sholat. Nyanyiakan sholat justru mengikuti hawa nafsunya. Sehingga orang tersebut besok akan dicemplungkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Coba lihat. Kenapa sekarang menyebabkan disebutkan ini masih mending loh ya, mim ba'dihim sebagian bukan semua. Sebagian, enggak semuanya. Nah, kalau sudah seperti ini fa kholafa mim ba'dihim itu pasti terjadi. Pasti terjadi entah kapan nanti kita bahas bagaimana cara nyanyikan sholat. Pasti terjadi. Kenapa Kanjeng Nabi nangis? Kenapa kira-kira? Ayo. Kenapa kira-kira? Kenapa? Karena Kanjeng Nabi sudah tahu apa-apa saja yang diterima oleh orang-orang yang nyanyikan sholat. Siksanya seperti apa Kanjeng Nabi sudah tahu. Karena loh, pelajaran Isra wa Mi'raj Kanjeng Nabi dilihatkan penghuni neraka. Dosanya apa aja, siksanya seperti apa Kanjeng Nabi tahu. Dan Kanjeng Nabi ini karena tahu rentetan siksanya orang-orang yang meninggalkan sholat. Kanjeng Nabi kan gak kuat, nangis. Nonton umatku kok bisa seperti itu nanti di sini. Gara-gara nyiapin sholat. Kanjeng Nabi kan orangnya paling gak tegaan. Tapi kok masih ada orang yang nyiapkan sholat. Sehingga itu menyebabkan Kanjeng Nabi nangis. Ya. Nah, sekarang coba kita melihat. Siapa sih orang-orang yang termasuk meremehkan sholat? Sholat nomor 2, sholat nomor 3, atau sholat nomor swida justru. Yang pertama ya, benar-benar meninggalkan sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hatinya dengar azan, telinganya, tapi nggak ada rasa pengen sholat. Belas sudah. Santai dengan kehidupan dunianya sudah. Ketemu ajan asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak ada penyesalan sama sekali. Aku orang kuduran lagi. Belas aja sudah. Santai. Islam ya Islam. Coba kira-kira yang satu ini udah ada belum? Kira-kira. Tapi kalau Jumat datang. Kenapa? Yang absen tonggoni masalahnya. Bar Jumat hilang lagi kayak ditelan bumi. Bus. Nah, yang kedua, siapa yang termasuk orang yang menyia-nyiakan sholat tersebut? Dia sholat. Tapi sholatnya tersebut begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, wah dur disui. Wah, dengan sibuk dengan kesibukan macam-macam. Tiba-tiba begitu melihat jam, balah, kurang 5 menit dururan, buru-buru sudah. Mas, begitu dia sholat, belum selesai sholatnya sudah masuk azan asar. Jadi sholatnya di akhir tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mengerjakan sholat pada waktu. Paham maksudnya? Yang pertama, ketungkul dengan syahwatnya. Sama sekali meninggalkan sholat. Ekstrim sudah. Yang kedua, sibuk dengan kehidupan di dunianya, sholatnya nanti, begitu dia ngerjakan, mesti waktunya mepet terus, sampai belum selesai sholat yang dilakukan, sudah keluar dari waktunya. Seperti itu. Paham ya maksudnya ya? Nah, golongan ketiga, ini ternyata yang paling banyak. Paling banyak. Siapa tersebut? Orang ini secara dohir sholat. Sholat berjamaah awal waktu. Tapi dianggap menyanyiakan sholat. Kenapa? Sholatnya bighairi ilim. Sholat. Tapi dia sendiri tidak tahu ilmu tentang persolatan. Jadi dia sholat ini nggak tahu kalau yang membatalkan sholat itu apa. Nggak tahu rukun sholat. Sehingga kalau ini terjadi, dia begitu sholat melanggar daripada fikih sholat tersebut, sholatnya batal tanpa dia sadari,
maka di sisi Allah dia tidak sholat. Kemarin terjadi lagi. Ada orang bapak-bapak di sini pakai jin. Jinnya bolong di atas dengkul. Ya Allah. Itu enggak sholat. Kemarin waktu itu ada satu orang di sini. Saya lupa. Menjelang maghrib kalau nggak salah. Begitu sholat datang, saya baru kata-kata ini. Begitu balik selesai. Selesai. Udah dengar tarhim. Jadi sholatnya selesai. Lah setelah itu apa? Bukannya nunggu maghrib mau aja, jalan langsung bang. Nah, ini yang paling banyak. Nah, kenapa saya katakan paling banyak? Karena saya kalau ke lapangan melihat banyak sekali orang yang bubar. Dulu waktu itu pernah saya ke Bandung, naik kereta. Musola masjid sempit, ya, nunggu. Nah, kebetulan saya datang sebelum azan subuh, ya. Nah, begitu saya datang di tempat wudhu, barengan naik kereta. Orang tersebut naik kereta juga, pakai jaket karena dingin. Nah, begitu dia mau berwudhu, si bapak-bapak tadi mungkin umur sekitar 50 tahun lebih. Jaketnya dilepit sampai sini. Dia berwudhu. Berwudhu. Nah, dengan wudhunya sampai sini kan tidak sah. Harusnya kan di atas lengan. Berarti wudhunya tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah, berarti dia sholat dalam keadaan tanpa wudhu. Sedangkan sholat kan harus dalam keadaan berwudhu. Berarti sholatnya tidak sah. Padahal umurnya sudah 50 tahun lebih. Yang dulu lebih. Nah, yang dulu bagaimana? Nah, maka dari itu, kan riwayat hadisnya apa? Thalabul ilmi faridotun. Ala kulli muslim. Menuntut agama ini wajib hukumnya, bukan sunnah, wajib. Terus untuk ilmu-ilmu syariat yang diwajibkan. Apa? Belajar ilmu agama tentang sholat wajib, bayar zakat fitrah, maka belajar zakatnya itu wajib. Haji yang wajib, maka manasiknya wajib. Ya, puasa Ramadan fikihnya wajib dipelajari. Wajib. Dan hadis ini ingat faridotun, pakainya tak marbutoh, bukan tak taknis. Artinya tak marbutoh ini adalah tak yang menunjukkan mubalago, menyangatkan. Jadi artinya bukan menuntut ilmu wajib, tapi menuntut ilmu sangat wajib. Nah, itu maksudnya. Jadi sangat sangat wajib. Nah, nah kalau orang tersebut dia sholat, tapi nggak ngerti syarat dan rukunnya, berarti kan dia tidak sholat. Berarti apa? Seperti meninggalkan sholat. Nah, padahal coba kita lihat, ya. Yang pertama, man taraka sholah muta'amidan. Ya, nah, ya. Dan, 91, 200 berapa tadi? Wah, ya, ya, ya Allah ya Karim. 237. Ya, coba lihat ya. Ya. Ija tarakur rajulu faridatan wahidatan. Di awal hadisnya disebutkan, jika ada seseorang yang meninggalkan sholat fardu wahidatan, wahid sekali. Sengaja. Muta'amid dan sengaja. Jadi dia meninggalkan sholat fardu satu kali sengaja. Ya kayak tadi, dengar ajan masa bodoh sudah. Sengaja. Ya. Maka kalau itu terjadi, kutibasmuhu. Maka lamanya dicatat sama Allah. Ala babinar, tapi nyatetnya dia beri pintu neraka. Fulan. Ya Allah. Ya. Lalu disebutkan la budda. La budda itu apa? Orang kena orang, mesti wajib min dukhulina. Pasti dia masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sengaja. Nah, maka dari itu ayat tersebut disambung ya surat ini tadi. Ya, ya, disambung ayat tersebut ya. Tadi kan ayat tersebut antara 59 sampai 60 ini pakai lam. Lam ini berarti lanjut. Ya. Masih berkaitan.
Besok ada satu mangsa di mana masa tersebut orang tersebut meremehkan sholat, ngikutin hawa syahwatnya. Dan orang-orang tersebut akan dicemplungin ke neraka. Illa, nah sambungannya, kecuali mantaba. Orang itu tobat. Yang pernah nyanyiakan sholat itu tobat. Nah, tobatnya macam-macam. Kalau dia ninggalkan sholat, berarti harus bayar utang sholat. Ya, kalau dia ngudur-ngudur masih sholat, berarti tobatnya apa? Sholatnya di awal waktu. Kalau dia ini bodoh, jahil, sholat tanpa ilmu, yaitu apa? Belajar segera. Itu termasuk tobat. Ya, termasuk tobat. Mantaba, kecuali siapa orang yang tobat, wa amana dan beriman. Beriman itu mempercayai. Mempercayai apa? Jangan remehkan sholat. Karena sudah nas. Membuat kanjeng Nabi nangis. Wa amila solihan. Dan melakukan amal soleh. Apa amal solehnya? Yang ninggalkan sholat dibayar di kodok. Yang mundur-mundur di awal sholatnya. Yang nggak mau belajar sholat, belajar. Itu namanya amila solihan. Faulaika, maka orang-orang yang tobat tadi, sesudah maksiat yang dulu-dulu seperti itu, ninggalkan sholat, mundur sholat, sholat tanpa ilmu, yadhulul jannata, dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak disiksa. Karena tobatnya tadi. Wala yutlamuna sayi'at, dan ora diganiaya ing suwiji-wiji, maka dia tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena tobat. Nah, maka dari itu, mari sekarang kita bercermin pada diri kita sendiri. Apakah kita pernah termasuk 3 golongan tersebut? Yang pertama, yang membuat kanjeng Nabi nangis, tinggalkan sholat sengaja, sholatnya diundur-undur, yaitu sholat duhur, sebagian dikerjakan di waktu duhur, sebagian di asar. Ya, atau kebablasan, ya justru di asar, tanpa alasan syar'i. Atau kita dulu sholat tanpa ilmu, ghairi ilm. Maka dari itu, kalau kita tidak mau disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, tobat. Tobatnya caranya bagaimana? Ganti sholat. Yang kedua, jangan mengundur-undur waktu sholat. Lalu yang ketiga itu apa? Yaitu belajar tentang ilmu persolatan. Sampai detik ini saya tetap masih belajar sholat. Sampai detik ini. Tidak selesai-selesai juga. Kitabnya ini berjenjang. Berjenjang. Syarahnya ini banyak sekali. Bas. Sholat ini kenapa? Imaduddin, tiangnya agama. Ya, enggak bakal selesai belajar sholat. Sepertinya kita cuma lihat gini. Tapi, ya Allah. Luas sekali pembahasan tentang sholat ini luas. Nah, maka dari itu, mari kita ini paling tidak minimal kita sudah bisa menguasai apa-apa saja yang membatalkan sholat. Yaitu kita harus menguasai syarat sah sholat dan rukun sholat. Paham ya? Seperti itu. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah orang yang meninggalkan sholat. Ya. Bagaimana caranya meninggalkan sholat? Ini pengajian ini nggak cukup satu kali ya. Mungkin bisa sampai akhir Ramadan ya. Bagaimana orang meninggalkan sholat, sholat apa namanya subuh ditinggalkan dan sebagainya dengan alasan. Maka coba kita riwayat hadis ya. Yang disebut qala saya hadasan Umar bin al-Maisarata qala hadasana Muhammad ibnu Fudailin qala hadasana Husainun an Abdullah ibni Abi Qatadah an abihi qala. Nah, ini tadi perawi-perawinya. Qala sirna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam malalatan. Diceritakan sahabat berjalan dengan Kanjeng Nabi pada waktu malam, pulang dari perjalanan jihad. Ya, faqala ba'dul qaumi. Maka sebagian sahabat ini berkata ngomong sama Kanjeng Nabi. Biasanya sahabat ini nggak berani kalau berbicara sama Kanjeng Nabi, mesti dingklu. Kecuali ditanya sama Kanjeng Nabi. Nah, ini aneh. Sahabat ngomong sama Kanjeng Nabi. Berarti ada sesuatu yang urgent. Ada sesuatu yang mendesak dikatakannya. Ya. Apa yang dikatakan? Lau arosta bina ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya usul bagaimana kalau kita istirahat. Ya, mestinya nggak berani. Tapi kenapa kok sampai berani ngomong gitu? Berarti apa? Capeknya perjalanan sudah tidak bisa ditolerir, tidak kuat lagi sudah. Ya. Lalu qala, maka disebutkan ya lau arosta bina Rasulullah qala, maka Kanjeng Nabi jawab, akhafu antanamu anis sholati. Saya mau saja istirahat, tapi saya takut. Yaitu apa? Kalau kita istirahat, kita nanti ketinggalan sholat. Kalau perjalanan malam, kalau misalnya istirahat, ya kira-kira yang ketinggalan apa? Sholat apa kira-kira? Subuh. Karena nggak kuat bangun. Contoh-contoh, kita sehari-hari aktivitas ini. Aktivitas. Dari pagi subuh aktivitas terus. Wah, capek. Pulang kira kurang lebih sampai rumah jam 2:30.
Azan jam subuh, jam 4. Lalu kita tidur jam 3. Bangun ora kira-kira? Alarm krungu ora kira-kira? Seandainya krungu dipateni, blek langsung aja ora. Karena nggak kuat. Nah, ini yang dikhawatirkan Kanjeng Nabi, kita sudah terlalu capek. Kalau kita tidur mesti kebablasan. Aku takut ketinggalan sholat. Ya. Lalu qala Bilalun. Sayyidina Bilal. Muadzin Kanjeng Nabi. Ana uhitukum. Jangan khawatir Rasulullah. Aku tidak tidur. Aku yang jaga bangunin kamu semua. Wis, ini jihad berat loh ini. Nahan ngantuk gampang nggak kira-kira? Gampang nggak? Gampang nggak, Riz? Angin nahan ngantuk nggak ada obatnya. Mau minum kopi, kecuali kalau minum susu jahe. Susunya diminum, jahenya dilasi sini loh. Itu bisa baru ya. Itu bisa susu jahe itu ya. Jangan jahenya diminum juga, enak itu malah ya. Nah, bilang lah, saya ya Rasulullah yang bangunkan kamu. Jangan khawatir. Wow, ini sudah capek mau bangunkan, berarti ini jihad. Jihad nahan ngantuk. Lalu setelah itu fatojau. Yang lain sudah istirahat semua, sudah istirahat. Wah, Sayyidina Bilal dengan gagahnya, wah, mau bangunkan sukarela. Lalu apa yang terjadi? Wa asnana Bilalun. Lalu apa? Tiba-tiba Bilal ngantuk juga. Kenapa ya? Kalau ngantuk ini nulari. Saya kalau ada pengajian di tengah-tengah ibu-ibu muap, mesti kiri kanan milu muap. Nggak tahu ada zat kimia apa yang keluar ini ya. Ngantuk ini nulari sudah ya. Lalu Bilal ngantuk. Tapi saking ngantuknya, yaitu dohru ila rohilati. Saking ngantuknya, tapi Sayyidina Bilal punya amanat, bertanggung jawab. Sayyidina Bilal akhirnya menyenderkan badannya ke tunggangannya. Ya, walau alam ya, entah kuda atau onta ya. Kenapa Sayyidina Bilal nyender? Kenapa? Kalau hewan disenderkan bergerak supaya dia terjaga dengan ngantuk. Kalau kita nggak peduli, cali empuk sudah, wis gaspol, wis sekalian ada. Nah, jadi supaya mana? Karena dia punya tanggung jawab, ya. Lalu coba lihat ya. Lalu berikutnya, ya. Lalu fagolabathu ainahu fanama. Lalu apa? Saking gak kuatnya, walaupun ontanya goyang-goyang, tetap Sayyidina Bilal tidur. Saking gak kuatnya, ya. Lalu yang terjadi fastai ghadu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad tala'a hajibis syamsi. Lalu apa yang terjadi? Ternyata Kanjeng Nabi yang pertama kali bangun. Tapi sifatnya bangun ini disebut waqat yakti tola'a habis samsi. Tola'a ini apa? Telah datang. Qasidanya apa? Tola'a badru alaina min saniyadil wad. Tola'a kan sudah datang. Al-Badru bulan purnama. Ini maksudnya apa? Waktu Kanjeng Nabi bangun, matahari udah datang. Berarti apa? Sudah waktu duha. Tuh, coba lihat. Kok Kanjeng Nabi bisa kerinan? Ya kalau kita kerinan ngono rodo istiqomah. Lah Kanjeng Nabi kok kerinan? Berarti yang buat kerinan siapa? Allah. Kenapa? Buat sebagai hukum. Wah, ini istimewanya. Istimewanya. Buat hukum. Lalu fakola. Setelah Kanjeng Nabi bangun, ya Bilal. Tegor ini. Cari dulu Bilal. Apa? Aina ma kulta. Piye janjimu? Jadi ini Arab nangis turu malah aku ditegur makanya Nabi ya. Olah. Lalu Sayyidina Bilal mengata, mal uqiyat ala naumatun mislu qattu. Aku ora tahu turu seenak iki. Jadi turunya enak banget. Jadi, ngapunten ya Rasulullah, iki tirunya enak banget ini. Ya, lalu ya, ini kita jam 5.04 ya. Astagfirullahaladzim. Ya Bilal gum, saya potong. Fa'ijin bin Nas, ya Bilal bangun, ayo ajan. Ya, bin Nas bisolati fatawado falama rofaatil samsu wabyaddot koma fasolah. Maka Sayyidina Bilal adzan, orang-orang semua ngambil wudhu semua, maka Kanjeng Nabi mimpin sholat subuh berjamaah di mana matahari sudah terang sekali. Berarti namanya sholatnya apa? Di luar waktu. Kalau di dalam waktu adaan, di luar waktu kodoan. Kodoan ini di luar waktu. Berarti apa? Kanjeng Nabi ini membayar utangnya sholat subuh yang pernah ditinggalkan nggak sengaja. Karena wajib. Nah, hukum fikihnya apa? Fauron, segera. Nah, besok kita lanjutkan bagaimana cara membayar utang. Tapi ini dasar hukumnya apa? Setiap semua yang fardu ditinggalkan bayar utang. Nah, ini adalah sejarahnya
sholat yang ditinggalkan sehingga Kanjeng Nabi langsung mimpin sholat setelah matahari tinggi. Besok kita akan bahas melanjutkan bagaimana cara bayar utang. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Seperti itu. Ayo monggo-monggo silakan. Ya.